Lagi semuanya di dalam lanjutan video kita atau yang parts yang ketiga. Kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah aplikasi dengan menggunakan PHP natif. Dengan studi kasus yang akan kita bahas adalah aplikasi laundry online secara multi-user. Video ini merupakan video ketiga dari dua buah video yang sebelumnya telah saya buatkan dan sama-sama telah kita pelajari secara bersama dari awal bagaimana kita membangun dan mendesain aplikasi laundry online ini. Jadi untuk melanjutkan ke video ketiga ini, silahkan terlebih dahulu disimak dulu video saya yang kedua, yang pertama dan yang kedua berkaitan dengan bagaimana membangun aplikasi laundry online. Hasil akhirnya yang dari video satu sampai kedua, kurang lebih hasil aplikasinya seperti ini ya. Kita sudah bisa membuatkan yang untuk desain dan juga fitur untuk login user. Video yang ketiga, kita akan coba nanti membuatkan inputan data yang akan kita buatkan untuk di sini adalah kita akan coba buatkan untuk yang penginputan data untuk setiap menu ada di sini. Yaitu ada di menu pelanggan, transaksi, pakaian, kemudian juga ada menu di pengaturan harga. Nah, seperti contoh di menu pelanggan, kita akan coba buatkan interface atau UI-nya dengan kurang lebih bentuknya seperti ini. Bisa ada ditampilkan data. Nah, di sini kita akan coba belajar lagi nanti bagaimana membangun atau membuat sebuah tampilan data dengan menggunakan salah satu library yang jQuery punya, yaitu table data atau data table ya. Data table yang kurang lebih dia bentuknya text, pencarian juga sudah ada yang menampilkan data jumlah seperti ini. Itu akan ditampilkan secara otomatis tanpa perlu kita capek lagi mengetikkan coding dengan menggunakan PHP natifnya. Jadi di sini nanti kita akan coba belajar bagaimana menghubungkan data tampil aplikasi kita dengan menggunakan data table. Seperti biasa, untuk menambahkan data kita menggunakan modal yang kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Kemudian nantinya juga kita akan coba bahas bagaimana membangun interface yang bisa membangun yang menarik seperti ini ya. Bisa ditutup dan bisa di-close yang kurang lebih seperti ini. Ini semuanya adalah menggunakan yang namanya admin LTE template. Jadi sekali lagi, sebelum mengikuti yang video ketiga ini, silahkan disimak dulu video saya yang pertama dan yang kedua yang ada di channel ya, berkaitan dengan bagaimana membangun aplikasi laundry online dari yang pertama ini ya, dari pertama membuat custom template, kemudian yang kedua membuat login, session, dan enkripsi password di dalam proses login user. Silakan disimak dulu kedua video ini, barulah bisa melanjutkan video yang ketiga ini. Baik, itu mungkin pembahasan yang akan coba kita bahas hari ini di dalam video ketiga ini berkaitan dengan bagaimana membuat menu pelanggan dan juga menu yang lainnya, apakah di pengaturan harga dan lain sebagainya. Kita akan coba bahasnya secara step by step dari awal sampai akhir sampai kita bisa membangun sebuah aplikasi laundry online. Langsung saja kita akan coba memulai pembahasan video kita yang ketiga, yaitu membangun aplikasi laundry online secara multi-user dengan menggunakan PHP natif, MySQLi, JavaScript, dan juga dengan menggunakan tampilan admin LTE template. Langsung, saya akan coba membuka untuk yang Visual Studio Code-nya atau membuka source code kita. Kita buka source code-nya. Ini adalah source code yang telah kita hasilkan dari video pertama dengan video kedua. Untuk lebih memudahkan, saya akan buka dua buah browser ya. Ini yang sudah jadi, dan sekarang saya buka browser satu lagi untuk menampilkan yang akan kita buat hari ini. Ini ya, ini yang akan kita buat hari ini. Passwordnya sama, kita masuk,
kemudian sukses login. Nah, kita akan dihadapkan ke dalam tampilan halaman yang kalau kita klik di sini pelanggan belum ada ya, belum ada. Jadi belum muncul datanya. Pengaturan harga juga belum ada semuanya. Nah, ini yang akan coba kita buatkan di dalam video yang ketiga ini. Langsung kita mulai. Pertama adalah untuk mengakses menu pelanggan, kita masuk ke menu pelanggan terlebih dahulu seperti ini. Kita harus memanggil dulu ketika diklik menu pelanggan di sini yang ada di sidebar, maka di sini nanti akan dimunculkan halaman yang menu pelanggannya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita buka menu sidebar menu. Kalau kita lihat di sini, ketika di dalam menu pelanggan di sini, dia belum diberikan URL untuk pemanggilan halaman daripada menu pelanggan tersebut. Nah, sekarang kita akan buatkan. Caranya, kita balik dulu ke menu home, main page ya, ke menu main page maksud saya. Di menu main page di sini, coba diperhatikan di sini, ada kita buat untuk source kode pemanggilan halaman web dinamis di menu pelanggan, case pelanggan, ini kita masih kosong. Sekarang kita tuliskan dengan caranya adalah page, kita beri namanya adalah pelanggan.php. Nah, seperti ini. Kemudian file ini kita copy, Ctrl C. Kemudian jangan lupa kita sekarang buatkan filenya di dalam directory page di sini. Klik page-nya, kemudian pilih new file, berikan nama sesuai yang kita buatkan di sini. Kemudian kita enter. Di sini kita sudah dapat satu buah file dengan nama pelanggan. Sekarang kita buka dulu PHP-nya. Kita Ctrl S, kemudian di main page juga sama. Kita Ctrl S, kemudian apabila sudah dipanggil menu, dibuatkan pilihan untuk memanggilkan file pelanggan, balik lagi ke menu sidebar menu, kemudian di URL pemanggilan di sini kita panggil menunya sekarang. Pemanggilan menunya seperti apa? Di sini kita akan menggunakan yang namanya perintahnya seperti ini ya. Karena kita menggunakan yang eh, web dinamis ya. Jadi web dinamis kita menggunakannya seperti ini. Mainpage.php page sama dengan pelanggan. Seperti ini. Ya, yeah, pelanggan. Nah, pelanggan ini dari mana? Pelanggan ini adalah dari yang kita buatkan di main page tadi. Di sini. Nah, ini dia. Ini kita panggil. Baik, itu mungkin yang akan coba kita ini kan. Sekarang nantinya apabila diklik menu pelanggan, maka dia akan balik ke menu pelanggan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sama seperti kita pilih menu dashboard, dia langsung menuju ke halaman dashboard. Sekarang kita Ctrl S, kita buka program kita, kemudian kita reload, kita klik menu pelanggan, maka akan muncul di sini page pelanggan. Jadi sudah dapat ya. Kalau tadi kan belum ada ya. Udah ketemukan di sini adalah page sama dengan pelanggan. Jadi yang dibuka di sini adalah halaman pelanggan. Kenapa masih datanya masih kosong? Karena file pelanggannya masih kosong. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara menambahkan untuk yang tampilan yang hasilnya nanti akhirnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Caranya bagaimana? Sekarang kita balik lagi ke ini, ke dalam source code-nya, buka di page pelanggan di sini. Kemudian di sini kita akan menambahkan salah satu tampilan layout yang disediakan oleh admin LTE. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Dari admin LTE, ini ya, coba kita lihat live preview. Kita akan mengambil, nah ini kita akan mengambil yang tampilan kurang lebih seperti ini. Ada di menu UI. Oh, bukan itu ya. Sebentar saya lihat dulu. Page. Kemudian ada di tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia nanti akan jadi seperti ini ya. Layout. Kemudian ada di feed sidebar. Dia akan bentuknya seperti ini. Ini dia. Yang akan kita ngambil. Ini ya. Ini kita akan ngambil
source code yang ini kemudian kita terapkan di dalam yang file pelanggan. Jadi ini ya, boleh dipilih yang ini atau dipilih yang ini juga boleh. Ini, tapi saya memilih yang tadi saja. Yang ini, fit sickbar. Dan dia nanti kalau dibuka dia bentuknya seperti ini. Nah, tampilan yang bentuknya seperti ini kita akan kopikan, kemudian kita akan tambahkan ke dalam file project kita. Jadi, caranya mengambilnya gimana? Buka file admin LTI yang telah kita download sebelumnya. Dicek ya di dalam admin LTI ini, admin LTI template yang ini, admin LTE template. Nah, ini dia. Kemudian buka source code-nya di halaman disk, kemudian di page, di halaman layout, pilih yang menu fit sickbar. Ini ya, fit sickbar. Buka source code-nya, saya buka pakai Notepad++. Saya buka seperti ini. Kemudian silahkan scroll ke bawah, scroll ke bawah. Kita akan ambil yang source code yang untuk menampilkan yang bentuknya seperti ini saja. Ya, yang ada title-nya itu. Kita scroll ke bawah, scroll sampai ketemu yang ini ya. Oh, ini udah ini. Yang ini. Nah, ini dari sini sampai dengan kemari, ini ya, dari bagian kontainer ini. Atau juga boleh nanti silakan disesuaikan. Mau ambil yang ini atau yang ini nanti kita tinggal hapus saja. Dah, atau dari sini, div class row ini aja. Bagian row, kopikan aja yang ini. Copy, dah, copy, pastekan ke dalam file project kita pelanggan di sini. Pelanggan di sini. Kopikan saja. Ini PHP-nya diabaikan aja dulu. Hapus. Pastekan aja di situ. Nah, sekarang apabila sudah di-copy, sudah seperti ini, kita reload project kita. Ini, yang pelanggan ya, yang pelanggan. Reload, maka sudah jadi seperti ini. Nah, udah jadi seperti ini. Sekarang kita tinggal ngubah aja. Ngubah aja. Title-nya kita ubah. Ini nanti kita tambahkan data table. Footer-nya juga kita ubah sesuai hasil akhirnya yang bentuknya seperti ini. Jadi gitu ya. Caranya sekarang kita balik ke source code kita. Di title ini kita ganti menjadi list data pelanggan laundry. Kemudian di sini di dalam cut body kita akan buatkan nanti kita hapus saja, kita enter ke bawah. Di sini nanti kita akan tambahkan untuk yang data table. Login ya. Seperti ini. Kemudian di bawah, di footer, kita ganti menjadi yang seperti ini. Artinya ada nanti kita munculkan tanggal ya. Tanggal yang kurang lebih dia nanti seperti ini. Caranya kayak mana? Seperti ini. Last update. Ya. Kemudian kita nanti tinggal panggil fungsi tanggal dengan menggunakan PHP. Caranya kayak mana? Caranya seperti ini. PHP, kita panggil fungsi date. Echo. Nah, kemudian nanti kita panggil fungsi date di sini. Fungsi date-nya seperti apa? Boleh di-scroll di dalam di googling ya. Fungsi date-nya seperti ini. Ini ya. Tampilkan tanggal di PHP. Ini kalau kita search banyak ya. Ada banyak tuh. Ini kalau di Witri School kita patokannya di sini. Hanya tinggal kita menuliskan yang bentuknya seperti ini saja. Echo ini ya. Seperti ini saja. Jadi kita tinggal panggil fungsi date ya seperti ini. Kita tinggal copy, tinggal pastekan aja di sini. Dah, seperti itu. Echo date ini years, month, date. Artinya tahun, bulan, hari. Kalau kita Ctrl S, hasil akhirnya sudah jadi seperti ini. Nah, list update berarti tanggal 25 bulan 5 ini tanggal hari ini. Nah, sekarang ini sudah kita buatkan, hasilnya bentuk ini biarkan saja. Nanti bisa ditambah otomatis. Sekarang di dalam body di sini kita akan tambahkan yang namanya data table. Apa itu data table? Data table adalah kalau kita lihat nanti hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Ini kalau kita belajar ketika belajar yang aplikasi CRUD sebelumnya, yang aplikasi CRUD ya,
Waktu kita belajar aplikasi CRUD di sini, yang aplikasi CRUD di video saya, kita untuk menampilkan sebuah penomoran halaman, itu kita mengetikkan source kode PHP-nya itu secara manual. Dan itu mungkin akan sedikit ribet, karena kita harus mengetik kodenya secara satu per satu baris per baris. Nah, ada salah satu plugin yang bisa digunakan untuk mengatasi hal demikian, namanya adalah data table, yang kurang lebih dia bentuknya seperti ini. Ini. Nah, dia nanti kita akan cukup hanya memanggil link library data table-nya atau plugin data table-nya, dia langsung jadi yang bentuknya seperti ini. Jadi kita nggak perlu ngetik manual lagi, cukup dipanggil fungsinya saja. Penomoran halamannya dia akan langsung otomatis. Caranya buatnya gimana? Cara buatnya seperti ini. Saya jelaskan dulu. Data table. Namanya adalah data table ya. Dia di sini bisa diakses di link ini ya, datatable.net. Tinggal di enter saja. Hasil akhirnya nanti akan jadi seperti ini. Hasil akhirnya jadi seperti ini. Di sini nanti akan ada muncul, bisa di search misalkan ID. Jadi akan langsung dimunculkan data yang kita cari. Jadi di sini ada penomoran halaman 1, 2, 3, 4 sampai terakhir dia langsung akan otomatis. Dan apabila mau di-scroll misalkan ditambahkan 50, dia akan tampil data 50 buah. Nah, ini sering kali digunakan data table plugin ini apabila kita menghandle suatu jumlah data yang begitu banyak. Misalkan ada ribuan data, ada ratusan data, sangat disarankan untuk memudahkan kita, gunakanlah namanya data table ini. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Dia ada tinggal kita dua caranya, hanya tinggal memanggil link CDN-nya saja, kemudian cukup dikopikan hasil sedikit baris JavaScript-nya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita akan coba belajar. Kalau mau dicek, diklik manual seperti ini, instalasi. Di sini kita bisa belajar bagaimana menambahkan data table. Nah, di sini caranya kita hanya cukup memanggil link data table ini saja. Ini. Ini data table-nya. Caranya seperti apa? Caranya kita cukup panggil, ini di copy saja. Pertama kita panggil CSS-nya. Ini kita panggil CSS-nya. Kita panggil, ini copy. Copy aja, nggak apa-apa. Ctrl C. Kemudian buka source program kita. Kita memanggilnya adalah di main specs. Di sini. Di main spec. Kemudian arahkan ke atas di sini. Arahkan ke atas. Kita panggilnya di sini. Ini untuk CSS ya. Kita beri keterangan. Plugin data table. Kemudian kita enter. Kita pastikan tadi. Ini untuk CSS. Untuk JavaScript, ini JavaScript. Untuk JavaScript, kita memanggilnya di bawah saja. Ini kita copy lagi. Cut maksud saya. Kita panggilnya di bawah. Di sini. Boleh kita panggil. Di sini saya juga boleh. Di sini. Ini sortable. Ini kita panggil di sini aja. Kita beri keterangan lagi. Plugin data table. Udah. Pastikan di sini. Nah, sekarang apabila sudah, kita tinggal Ctrl S. Nah, di sini sudah kita panggil ya. Ini yang link CSS-nya dan ini yang link JavaScript-nya. Ini yang JavaScript tadi. Ini. Nah, apabila sudah, sekarang kita balik lagi ke dokumentasinya. Kita cukup memanggilnya di sini adalah ada satu pemanggilan yang perlu kita panggil di bawahnya yaitu dengan menggunakan nama pemanggilan data table ini. Codingnya seperti apa? Codingnya mungkin bisa dilihat saja dari source code yang sudah saya buatkan. Datanya codingnya seperti ini. Codingnya seperti ini. Nanti kalau mau bingung silahkan diketik manual juga boleh. Kalian tinggal ngetik kodenya seperti ini saja. Di dalam laundry main spec saya buka notepad saja. Ini yang sudah jadi ya. Cukup kalian memanggil yang source kodenya seperti ini saja. Ini JavaScript-nya. Nah, ini ya. Nih, saya kopikan aja biar cepat. Saya copy, kemudian bawa ke sini di bawah JavaScript yang telah kita panggil tadi di sini. Panggil yang
kode untuk buat data table. Pastekan aja di situ. Nah, di sini coba diperhatikan, Ctrl S saja. Di sini coba diperhatikan, ada satu nama yang kita buatkan di sini namanya my table. My table ini apa? Nama tabel yang akan kita buatkan nanti. Jadi di sini adalah bisa diberikan nama bebas apa saja. Misalkan kita berikan di sini adalah eh, view table. Boleh, nggak apa-apa, karena bebas. Nah, sekarang setelah digunakan di sini, di dalam main page-nya dipanggil yang fungsi JavaScript, dan ini juga fungsi JavaScript-nya, dan ini CSS-nya. Ini ya CSS yang sudah kita panggil tadi. Sekarang ini CSS-nya sudah kita panggil. Sekarang baru kita terapkan di dalam ini menu pelanggan kita di sini. Data table-nya. Kayak baru kita panggil di sini. Caranya bagaimana? Kalau kita melihat di dalam dokumentasi, memanggilnya cukup menggunakan source code yang bentuknya seperti ini saja. Ini. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita cukup kopikan, misalkan kayak gini. Cukup kopikan, ini ya, copy, ini HTML. Copy, Ctrl C, bawa ke dalam page halaman yang mau kita tampilkan data table-nya. Ctrl V. Paste. Ctrl S. Nah, sekarang di sini yang perlu diperhatikan di sini. Ini ada kolom satu, ini tabel biasa. Ini table, T-head, judul header table, T-body, ini seperti biasa. Yang perlu diperhatikan di mana? Di sini. Di my table ini. ID ini pastikan sama seperti nama yang kita buatkan di sini. Ini. Apa nama di sini? View table. Jadi kalau di sini namanya view table, Ctrl C, berarti di sini juga harus nama view table. Ctrl S, maka di sini coba kita reload hasilnya. Ah, ini berarti ketika kejadian seperti ini, berarti data table-nya belum terpanggil. Plaginya belum terpanggil. Kalau kejadiannya seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat apa kendalanya. Apa hasilnya sehingga dia tidak muncul yang menu pelanggan. Saya buka aja source code yang sudah ada. Ini kita buka, dia memanggilnya kurang lebih seperti ini ya. Kita gunakan yang ini. Ini. Kita gunakan kode ini saja. Ini ya. Dah, kita gunakan kode ini saja. Ini. Tabel leftover. Coba kita kopikan. Copy. Cast display. Saya gantikan. Ctrl S. Kita coba reload. Udah, berhasil kan? Kita gunakan itu saja. Kolom 1, kolom 2. Nah, ini berarti diganti ya. Gunakan yang kelas yang bentuknya seperti ini saja. Oke, berarti di sini memunculkan data tabel sudah jadi. Tetapi kenapa nggak muncul yang penomoran-penomoran halaman? Yang munculnya adalah, dia kan bisa munculnya seperti ini. Ada ses dan ada juga yang penomoran halaman bentuknya seperti ini. Ini belum jadi. Ini belum jadi. CSS-nya baru dipanggil. Sekarang kita komplitkan tabelnya. Caranya seperti ini. Codingnya maksudnya. Kita komplitkan dia. Kita panggil seperti ini saja. Ini kita hubungkan dia dalam satu div saja. Saya copy paste saja biar cepat. Ctrl C sebelum table, panggil div. Dah, ini div letakkan di dalam di sini setelah table di sini. Ctrl S biar rapi. Dah, sekarang kita lihat hasil. Apa yang terjadi? Nah, itu untuk yang responsif. Sekarang udah jadi bentuknya seperti ini ya. Udah bagus. Sekarang kita lihat lagi, kenapa belum muncul yang page yang ini. Kita lihat source code yang udah jadi. Source code yang udah jadi, di sini kita memanggilnya apakah pengaruh kepada ID di sini. Ya, kalau kita lihat ya, main page-nya di sini kita memanggilnya JavaScript-nya ini ya, jQuery-nya belum dipanggil. Ini ada satu lagi kode yang perlu dipanggil. jQuery-nya. Kalau kita lihat di sini yang dipanggil di sini adalah yang di sini ya, hanya baru data table-nya saja, versi 231. Ini ya. Nah, sekarang kita kopikan satu baris ini lagi, yang pemanggilan jQuery-nya. Ini. Ctrl C, ini ya, tinggal dikopikan saja. Nanti kalau ada bingung cara ngetiknya, nanti saya ketikkan di kolom deskripsi. Pastekan di sini.
Dah, Ctrl S. Balik lagi, reload. Nah, udah muncul kan? Udah muncul. Seperti ini. Nah, sekarang udah muncul seperti ini. 10, 25, 50, 100. Dan ini sudah ada menu set. Ini kalau kita klik search row, dia akan langsung muncul seperti itu. Dan sudah ada penomoran halaman yang bentuknya seperti ini. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita sudah sampai di sini, sudah berhasil belajar bagaimana membuat tampilan yang bentuknya seperti ini, termasuk juga bagaimana sudah kita menambahkan data table kita. Data tabel ya. Ini ya, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, sekarang di sini kita ubah sekarang. Di sini ini kan baru ada kolom 1, kolom 2. Sekarang nanti kita ubah sesuai dengan menu data pelanggan dari hasil rancangan database kita. Nah, di sini. Nah, sekarang kita akan buatkan pengaturan rancangan tabel untuk menu pelanggan ini, data pelanggan. Nah, di sini di dalam data pelanggan, kita akan buatkan database-nya yang dengan menggunakan ini ya, localhost ya, phpMyAdmin. Kita buka phpMyAdmin. Kita akan buatkan struktur database-nya yang kurang lebih dia ini ya, yang hasil akhirnya tadi ini ya, gini. Dash Laundry. Kita buatkan tabelnya yaitu dengan nama TBL pelanggan. Nah, kolomnya apa-apa saja, struktur database-nya nanti struktur database-nya akan kita buatkan kayak gini. Ini saya tampilkan yang udah jadi saja. Yang udah jadi. Pelanggan, struktur tabelnya bentuknya seperti ini. Dia akan hanya ada ID pelanggan, nama, HP, alamat, password, foto, dan status. Saya jelaskan. Password, kenapa kita berikan password? Karena kita buatnya sistemnya multi-user. Jadi karena sifatnya multi-user, setiap pelanggan nanti dia bisa login dengan akun dia sendiri untuk melihat riwayat dari laundry dia, kemudian status laundrynya apakah sudah selesai atau belum. Itulah kita buatkan multi-user. Ini kita buatkan password. Foto ini opsional nanti. Ketika kita menambahkan data dengan menggunakan akun admin, foto ini bersifat null, artinya tidak wajib. Jadi nanti kita tidak upload foto, tapi fotonya nanti akan ada otomatis. Ini ya, yang ini. Kemudian ini seperti biasa, nama, HP, nomor HP-nya, alamat dia di mana. Ini status. Status ini berfungsi artinya akun dia nanti ada yang bersifat aktif, ada yang bersifat blokir. Artinya kalau dia misalkan tidak berlangganan lagi di laundry kita, maka kita bisa memblokir akun dia tersebut. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini ya rancangan database-nya, tabelnya. Hanya ada 7 saja. Sekarang nanti kalau ada penambahan baru, kita tinggal tambahkan saja. Sekarang kita buat database-nya. 7. Create. Kita berikan di sini ID pelanggan. Tipe datanya integer. Length 3. Kita set dia sebagai auto increment dan sebagai primary key. Kemudian di bawah, nama pelanggan. Setnya sebagai varchar. Jumlahnya boleh 100 atau 200 juga boleh. Kemudian di bawah berikutnya adalah HP alamat. Berarti di sini HP pelanggan. Set varchar 15. Kemudian alamat pelanggan. Kita set sebagai teks. Di sini password ya. Password. Kemudian di bawah foto. Ini terakhir adalah status. Foto, password ini kita set sebagai varchar. Ini kita set sebagai varchar juga. Jumlahnya ini boleh 200. Ini 225. Kemudian status kita set sebagai enum. Pilih ke bawah, ada namanya menu enum. Ini dia. Kemudian di sini kita set ada 2. Yang pertama adalah aktif. Data kedua blokir. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. ID pelanggan, nama, HP, alamat, password, foto, status. Apabila sudah, tinggal klik save. Maka hasil akhirnya seperti ini.
Ini rancangan tabel kita. Sekarang dari rancangan tabel kita yang sudah kita buatkan di sini, baru sekarang kita tampilkan di dalam tabel kita di sini. Sekarang kita edit datanya. Kita edit, buka source code, masuk ke fax pelanggan. Di sini kita berikan nomor, ini headingnya, header dari tabel kita, foto, kemudian nama, HP atau WA, kemudian di bawahnya alamat. Terakhir, kita berikan dia aksi ya. Nah, sekarang apabila sudah di bawahnya TR ini kita abaikan dulu, kita hapus dulu. Kita nggak pakai dulu. Karena kita akan munculkan secara dinamis dengan menggunakan PHP nantinya. Sekarang kita reload, hasil akhir program kita jadinya seperti ini sekarang. Udah jadinya seperti ini. Nomor, foto, nama, HP, alamat, aksi. Ya, udah. Sekarang kita akan belajar untuk yang proses input data untuk yang pelanggan ini. Jadi di sini kita akan buatkan bagaimana menginput datanya dengan yang bentuknya seperti ini. Ini yang aplikasi yang sudah jadi. Ada menu icon tambah data, ada modal yang ditampilkan seperti ini. Jadi nanti ketika diklik datanya, dia akan langsung menuju ke daftar di sini. Nah, untuk membuat modal di sini, silakan disimak ya di video saya sebelumnya yang berkaitan dengan bikin aplikasi CRUD yang ini ya. Ini ya, bikin aplikasi CRUD di sini. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana menambahkan modal dengan bisa menampilkan yang bentuknya seperti ini. Caranya sekarang kalau mau saya ulangi boleh. Kita akan menggunakan modal dari Bootstrap. Caranya, saya buka saja source code yang sudah jadi ya. Tinggal di copy saja nanti. Tinggal silakan nanti disimak di video saya yang bikin aplikasi CRUD. Di situ sudah ada yang download yang source code untuk yang modalnya. Nah, sekarang saya buka saja. Saya buka yang menu pelanggan yang udah jadi ya. Page pelanggan ini. Kemudian source code-nya ini dia. Source code-nya ini untuk input. Ini. Ini untuk input. Saya kopikan ya, saya kopikan saja. Saya kopikan nanti saya jelaskan. Pertama adalah ini. Saya kopikan yang tambah data. Tambah data. Ini, tambah data. Ini. Ini. Dah, saya kopikan ini untuk tambah data di dalam fluid ini ya. Copy, Ctrl C. Kemudian di sini bawa ke sini di dalam pelanggan di sini ya. Di sini dia letakkan sebelum ini ya, data pelanggan. Boleh letakkan atau saya kopikan yang ini saja. Saya kopikan yang ini saja, yang button ini saja. Yang button kemudian saya mau letakkan di mana dia? Di sini kan ada button untuk yang ini. Untuk yang ini button untuk ini. Sekarang kita letakkan di atas setelah dashboard. Setelah dashboard ini. Ini ya. Ini. Sekarang kita letakkan di sini. List data pelanggan berarti di sini kita letakkan dia. Di sini. Ini card. Ini kalau card berarti kalau kita bawa cards berarti dia di dalam di sini. Kalau kita mau letakkan dia di luar berarti di sini, di luar di sini. Di sini letaknya. Coba kita pastekan. Ctrl S. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Dah, udah jadi itu. Nah, udah kan? Udah jadi. Sekarang ini ketika misalkan ini agak sedikit apa namanya, ini kan kurang menarik ya. Ini kan dempet nih. Kita tinggal pakai ini saja. Ini kita tinggal panggil di sini kelas MB3. Ctrl S, kita reload. Nah, ada sedikit jarak ya ini. Nah, sekarang udah jarak. Sekarang ini dia terlepas dari cut di sini. Nah, dia berdiri sendiri di situ. Oke, nah sekarang udah jadi. Sekarang kita lihat source code dari modal ini, dari button ini, dia ada mengarahkan ke klik modal. Nah, klik modal ini. Nah, klik modal ini sekarang kita buatkan untuk pemanggilan data modalnya.
Caranya seperti apa? Karena kita ini menggunakan Bootstrap, jadi seperti biasa, kita hanya tinggal mengkopikan ini source code ini saja. Ini source code yang udah jadi ya, karena ini modal. Sekali lagi, source code untuk membuat modal yang bentuknya seperti ini, silahkan disimak di video saya yang bikin CRUD yang ini. Di situ sudah saya jelaskan dan tinggal download aja source code-nya. Karena biar cepat, saya tinggal download saja. Saya copy, saya bawa ke sini. Letakkan dia boleh di akhir juga boleh. Ctrl V. Nah, sekarang jangan lupa ID ini harus sama dengan yang klik modal di sini. Ini kan kita berikan klik modal. Berarti di sini juga namanya klik modal. Udah, sekarang Ctrl S. Coba kita reload. Kita klik tambah data, muncul modalnya. Udah ya. Nah, udah muncul modalnya. Ini. Nah, sekarang kita revisi, kita tambahkan sedikit di sini. Di sini sudah ada upload foto, nama, nomor HP, alamat. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini, dia ada ID pelanggan, dia ini bersifat auto increment, jadi nggak perlu diketik di sini. Kemudian nama pelanggan tetap diinput, HP tetap diinput, alamat tetap, passwordnya ini kita tidak input di sini. Karena kenapa? Jadi logikanya seperti ini. Password untuk setiap pelanggan, kita berikan dia password default. Password default adalah 123456. Jadi, nanti dia loginnya menggunakan apa? Menggunakan nomor HP dan password default tadi. Jadi nanti ketika dia mau ganti password, cukup diganti passwordnya di dalam akun dia sendiri. Jadi ibaratnya kita memudahkan pelanggan, passwordnya kita buat semuanya sama dulu. Nanti ketika dia mau ganti, cukup dia login di awal, baru kita arahkan dia untuk mengganti passwordnya terlebih dahulu. Nanti kita akan buatkan di menu akun daripada pelanggan kita. Kemudian alamat tetap diinput. Ini ya, password, foto ini kita nggak upload. Karena kenapa? Repot ya. Kalau kita seorang pengembang aplikasi atau seorang pelanggan atau seorang pengelola laundry maksudnya, kalau kita mengupload foto pelanggan, kita harus memfoto dia dulu, kemudian baru kita upload di sini. Itu akan buat ribet. Jadi solusinya kayak mana? Fotonya kita buat default semuanya. Default semuanya, dia tidak ada foto. Tapi dia nanti bisa mengupdate fotonya di akun daripada pelanggan itu sendiri. Jadi logikanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya status. Status ini kita tidak input di sini karena kita buat dia nanti otomatis ketika kita input akun pelanggan pertama, statusnya langsung adalah aktif. Jadi dia otomatis. Jadi yang kita upload di sini, yang kita input apa? Hanya ini saja. Password tidak, hanya kita mengetikkan nama, HP, dan alamat. Foto, ini kita hapus. Gitu. Jadi sekarang kita revisi kodenya. Di sini. Di form input data, ini, modi, ini, foto, kita hapus. Kita hapus. Ctrl S, jadinya sekarang yang kita input hanya ini saja. Nama, HP, alamat. Cukup itu saja. Nah, walaupun nanti foto di sini akan muncul secara otomatis. Nanti kita lihat bagaimana source kodenya. Nah, sekarang ini saya tutup. Coba diperhatikan source kodenya. Ini sebagai pembelajaran saja. Di dalam form action di sini ada kita arahkan dia adalah ke dalam proses pelanggan.php. Jadi kalau kita lihat di source kode kita, ini kan belum kita buat. Proses pelanggannya kan belum kita buat nih. Karena di awal dari video saya sebelumnya sudah saya sampaikan, segala yang berhubungan dengan data CRUD, kita akan letakkan dia di dalam folder proses. Jadi, karena ini sudah kita buat, jadi ini kita buatkan di dalam proses, buatkan sebuah file dengan nama pelanggan.php. Jadi, apabila ada nanti data yang diproses, akan kita arahkan ke sini. Oke, kemudian di sini metodenya tetap post. Enkeeps ini karena kita tidak menggunakan upload foto, ini kita hapus saja. Del. Nggak perlu. Kecuali kita ada upload file, itu baru digunakan. Kemudian yang berikutnya, ini silakan disesuaikan saja. Name, txt nama tetap, txt HP tetap, name di sini, txt alamat juga tetap.
Jangan lupa di set sebagai ada required-nya. Ini ya, ini tetap. Kemudian di tombol simpan di sini. Tombol simpan, jangan lupa diberikan sebuah nama, name, kita beri nama adalah B simpan. Kalau mau ganti dengan nama yang lain silahkan saja. Oke, sekarang untuk yang di menu modal cukup. Nah, sekarang baru kita buatkan untuk pemrosesan datanya. Bagaimana untuk pemrosesan data? Kita akan olah dia di dalam pelanggan karena actionnya mengarahkan ke situ. Sekarang kita buka menu pelanggan ya. Kita buka PHP, ini seperti kita belajar aplikasi CRUD sebelumnya. Pertama adalah panggil koneksi. Include config koneksi. Dah. Kemudian di bawahnya kita panggil session. Session atau kalau bentar ya, saya panggil koneksi dulu dari panggil nggak ya? Sessionnya. Oh, belum dipanggil. Di koneksi belum dipanggil sessionnya. Kalau belum dipanggil berarti kita panggil di sini. Session start. Nah, sekarang baru kita di sini ambil data dari inputan form dengan menggunakan if. If jika iset ya, kita gunakan iset. Iset dengan menggunakan metode post. Saya ulangi. Post, kemudian di sini kita panggil dengan nama dari nama teks di sini, nama buttonnya, yaitu B simpan. Kita Ctrl C, kita bawa ke sini. B simpan. Kemudian kita enter if-nya. Di sini langsung else saja. Oke, tapi nggak pakai else nih, sorry, nggak pakai. Oke, udah. Sekarang baru kita di sini ambil datanya satu per satu dengan cara ambil inputan form. Misalnya kita berikan nama, yang pertama kita ambil adalah nama ya, nama. Kita ketikkan di sini variabel ambil nama sama dengan menggunakan post titik koma, kita berikan namanya adalah txt nama, seperti nama di sini ya. Ini. Oke, kemudian yang kedua HP, nomor HP. Kita berikan namanya ambil HP. Variabel post txt HP. Kemudian yang ketiga ambil alamat. Variabel post txt alamat. Titik koma. Nah, ketiganya sudah diambil. Sudah kita ambil data yang diinput di sini, kita simpan dia ke dalam atribut yang telah kita buatkan ini atau nama variabel di sini. Nah, sekarang kita berikan query SQL-nya di sini. Berikan query SQL untuk input atau simpan data. Dengan cara buat sebuah nama variabel, kirim. Gunakan MySQLi query, kemudian panggil koneksi koma, titik 2. Nah, di sini kita gunakan sintak query-nya untuk pemanggilan form inputan. Caranya, insert into nama tabel. Nama tabelnya apa tadi? Coba kita lihat di database, TBL pelanggan. Jadi kita tinggal ketik di sini. TBL pelanggan. Dah. Kemudian kita buatkan di sini juga boleh, satu persatu. Apa datanya yang mau kita tampil? ID pelanggan. Kita tuliskan. ID pelanggan. Kemudian yang kedua, NM pelanggan. Pelanggan. Kemudian yang ketiga, HP alamat. HP pelanggan. Alamat pelanggan. Kemudian berikutnya, password foto. Password foto
Ketiga berikutnya status. Nah, kemudian ini biar ini saya enter ke bawah juga boleh ini. Kemudian di luarnya ketikkan scroll ke sini values. Dah, baru kita isikan di datanya di sini. Misalkan untuk ID pelanggan, karena ID pelanggan dia bersifat adalah auto increment, berarti di sini kita bisa kosongkan. Kosongkan. Dah. Kemudian yang kedua, ini salah ya, pelanggan ya. Nama pelanggan kita ngambil dari di sini. Nah, di sini. Kita cukup ketikkan di sini. Variabel nama, ambil nama. Dah, koma lagi. Ketiga, HP pelanggan, ambil dari sini. Variabel ambil HP. Dah. Berikutnya, lebih satu. Berikutnya adalah alamat ya. Berarti ambil alamat. Ambil alamat. Dah. Berikutnya, password. Nah, karena password kita udah bilang tadi dia bersifat apa namanya opsional, artinya default 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini sama seperti kita bahas di dalam video kita berikutnya, password ini adalah kita buatkan enskripsi. Enskripsi dengan menggunakan MD5. Jadi ketika nanti simpan data di sini, passwordnya akan dilakukan enskripsi atau MD5. Caranya kayak gini. Buat sebuah variabel, di sini kita beri nama saja pass sama dengan berikan panggil fungsi MD5. MD5 kita beri nama di sini adalah 1 2 3 4 5 6 titik koma. Jadinya seperti ini. Jadi MD5 jadi atau kalau 789 juga boleh. Seperti ini saya juga boleh. Nah, sekarang ini karena kita nanti ini akan disimpan enskripsinya ke dalam di sini tabel password, file password. Nah, sekarang karena kita udah menyimpan di dalam variabel pass, cukup dipanggil di sini saja. Variabel pass. Nah, kemudian berikutnya foto. Nah, foto saya sudah sampaikan tadi, foto kita tidak upload, tetapi dia bersifat default juga sama seperti password dan status. Caranya seperti ini, biar nanti otomatis dia muncul apa namanya foto defaultnya. Caranya kayak gini. Carilah sebuah foto Google ya, Google juga boleh, image. Ketikkan aja no image PNG. Gini aja, dah, enter. Cari aja sebuah foto atau gambar yang memunculkan bahwa tidak ada gambarnya. Misalnya ini ya, boleh kita klik ini. Sekarang atau ini saja yang familiar ini saja sih, yang ini. Dah, Ctrl S, save, simpan ke dalam project kita. Dalam project. Saya simpan dalam project, local disk, xmpp, htdoc, namanya adalah apps laundry. Kita buatkan dia simpan di dalam folder Emacs. Emacs, kita beri nama dia adalah no Emacs. Ini, no Emacs, PNG ya. Kita skip save. Nah, sekarang kita lihat di project kita. Di sini sudah ada tuh Emacs, no Emacs, PNG. Ini kan, ini. Nah, sekarang biar default semuanya nanti gambar tersebut akan menjadi gambar defaultnya, kita cukup panggilnya seperti ini saja. Di sini kita cukup panggil kayak gini. Buat variabel juga boleh. Foto sama dengan di sini karena kita nggak mengambil dari inputan form, jadi kita cukup panggil kayak gini aja. Tuliskan nama fotonya, noimage.png. Jadi noimage.png ini apa? Nama file ini, foto kita tadi. Ini ya. Nah, sekarang kita tinggal panggil di sini saja. Variabel foto. Jadi isinya apa? Teks ini saja. Teks ini nantinya yang akan disimpan ke dalam database di sini, dalam nilai foto. Kemudian ketika nanti kita tampilkan foto di sini, kita mengambil yang file ini. File ini saja. Gitu. Oke ya, gitu caranya. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah status ya. Status.
Status ini adalah karena kita buatnya default juga, jadi kita tinggal ketikkan di sini adalah aktif. Kayak gitu aja juga boleh. Nah, udah. Udah, query-nya seperti itu. Coba kita lihat lagi. Kirim MySQL query con insert itu TBL pelanggan udah benar. Tuh, 2 HP pelanggan, alamat pelanggan, password, foto, status, value, ambil nama. Oke, sudah benar. Nah, sekarang kita berikan di sini lagi. Kita cek notifikasi kirim data. Kita dengan menggunakan if. If else seperti ini. If artinya apabila data berhasil dikirimkan, kita munculkan notifikasi dengan menggunakan yang namanya adalah ini apa namanya tadi Sweet Alert. Sweet Alert ya. Jadi karena Sweet Alert kita sudah buatkan kemarin di login, waktu di login ya. Waktu di login ini coba dilihat. Ini login ini kan. Ini script alertnya. Ini berarti ini kita kopikan aja di login. Buka yang login. Pertama kopikan dulu ini. Kode jQuery-nya. Ctrl C. Bawa ke pelanggan. Kopikan di proses ya. Kopikan di atas sekali. Di sini. Kopikan di sini. Dah. Kemudian di bawahnya. Kopikan lagi yang di login. Yang source code ini. Echo ini. Dah. Ini ya. Ini juga boleh. Yang sukses ini aja. Ctrl C. Kemudian bawa ke sini. Bawa ke sini. Ctrl F. Dah. Kemudian di sini kita berikan sukses simpan. Di sini kita ganti data pelanggan berhasil disimpan di database. Nah, sekarang nanti apabila berhasil, kita ngarahkan dia balik lagi ke ini pelanggan. Ini pelanggan.php. Oke, kemudian di bawah ini apabila benar, apabila berhasil, apabila gagal, kita copy lagi source kodenya. Kita ganti di sini menjadi gagal. Gagal. Di sini kita ganti copy yang ini saja. Paste di sini. Kita ganti gagal disimpan. Ini ya. Sukses kita ganti menjadi karena gagal warning. Ini juga sama. Kita ganti menjadi pelanggan.php. Kita Ctrl S. Nah, udah jadi source kodenya. Hanya sesimpel ini saja. Nah, coba kita cek lagi. If jika kirim, maka muncul seperti ini. Nah, sekarang kita coba tes. Tes. Kalau error nanti kita perbaiki lagi. Tutup dulu, reload dulu. Dah, kita klik tambah data. Kita klik nama, misalkan ini. Nomor HP 0852 77 sekian-sekian. Ini misalkan kita beri nama Ule Karing. Kita klik simpan. Sukses ya. Data pelanggan berhasil disimpan ke dalam database. Kita klik OK. Nah, di sini yang muncul pertanyaannya. Di sini tidak dimunculkan yang pelanggannya. Ya, tidak balik redirect ke pelanggan. Coba kita lihat dulu data dalam database. Nah, nama pelanggan udah muncul tuh. Udah, ini password yang dienkripsi. Udah berhasil disimpan kan? Nah, tetapi yang menjadi kendala adalah ketika berhasil disimpan, ini kita balik, dia tidak menuju balik lagi ke sini. Nah kan, sekarang kita perbaiki. Boleh diklik ini saja juga boleh ini. Ini misalkan diklik ini saja, main page ini, Ctrl C, copy ke sini. Nah, di sini, pelanggan di sini. Dia ngedirect ke situ. Kayak gitu juga boleh. Kayak gitu, main page kayak gitu. Ctrl S. Nah, berarti ini juga sama ya. Ini balik lagi ke sini. Ini gagal. Dah, Ctrl S. Sudah. Berarti penyimpanan data berhasil. Sekarang untuk yang menampilkan data. Ini kan belum tampil datanya. Belum tampil. Sekarang datanya sudah tersimpan, tapi belum tampil. Sekarang kita munculkan datanya. Ini dengan menggunakan select. Caranya
buka lagi di menu pelanggan, di home pelanggan, di page pelanggan. Di sini, di tabel di sini, di dalam di bawah body, kita ketikkan kode PHP-nya untuk memunculkan data pelanggan. Bisa copy, tutup. Pertama, kita buat nomor dulu. Variabel nomor sama dengan 1. Variabel nomor kita mau tambahkan ke sini. Nomor ini, di sini. Dah. Kemudian, di bawahnya, barulah kita menambahkan di sini query. Query SQL untuk tampil data. Caranya, kita buat aja di sini dengan menggunakan yaitu variabel tampil atau namanya terserah. Panggil mysqli query, panggil variabel koneksi, koma, titik 2. Tutup dulu. Nah, ini template-nya, template kodenya. Sekarang baru kita ketikkan perintah untuk memunculkan, menampilkan data, yaitu select titik bintang, tanda bintang. Tanda bintang itu apa? Karena kita menampilkan data ke semuanya. From nama tabel. Nama tabelnya adalah TBL pelanggan. Nah, kalau mau diberikan query lagi, boleh diberikan kayak gini. Order by ID pelanggan descending. Des ini apa? Descending ini adalah mengurutkan. Ada nama satu lagi adalah ascending. Ascending berarti A to Z. Kalau descending berarti Z to A, kebalikan. Jadi kalau misalkan nanti ada data baru, dia akan muncul di paling awal. Kalau kalau ascending, ketika ada data baru, berarti dia ke baris ke bawah. Jadi gitu. Sedangkan order, kita mengordernya menampilkannya berdasarkan ID pelanggan. Jadi gitu ya. Ini opsional, mau ditambahkan boleh, nggak ditambahkan juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita munculkan data dengan menggunakan while. Nah, di sini opsinya boleh menggunakan while ataupun boleh dengan menggunakan forest. Silakan mau diambil yang mana saja. Jadi kalau kita di dalam source code sebelumnya, yang di sini ya, yang di dalam ini kita menampilkannya dengan menggunakan while. Jadi nanti kalau dengan menggunakan apa namanya menggunakan forest, silakan saya disesuaikan. Kita ketik while dah titik 2. Di sini kita dengan menggunakan while yaitu dengan menggunakan mysqli fetch array. Ini ya, ada kodenya ini contohnya itu. Kita tampil kayak gini. Variabel data atau jangan data, variabel data pelanggan data PL sama dengan mysqli fetch array dah panggil tampil, variabel tampil. Dah. Kemudian di sini jangan lupa ini kita belum tutup while nih. Ini masih tutup, buka while-nya, belum tutup. Ini baru kita panggil di sini adalah kita panggilkan untuk yang tr ini kabelnya, kolomnya. Tr, ini udah HTML lagi. Sorry. Ini kita panggil untuk yang menampilkan barisnya. Baris pertama, tr. Dah, enter ke bawah. tr. Ini kenapa nggak otomatis? Karena while-nya belum kita tutup. Jadi kalau mau tutup where-nya kalau mau ditutup ya, dia tutupnya di sini. Setelah T-body, di sini aja tutupnya. Tutup dulu while ya, biar bisa nggak error. Itu masih error tuh. Tutup dulu. N PHP N while. Udah, titik koma. Nah, ini udah ditutup while. Kalau udah ditutup while, kita gampang ngetik kode HTML-nya. Kayak gini, tr, dan jadi itu. Dah, kemudian td. Kemudian di sini kita panggil adalah variabel nomor. Titik koma. Ini ya variabel nomor. Jadi ini kalau kita Ctrl S, dia udah jadinya seperti ini sekarang. Nah, nomor kan udah muncul tuh 1. Nanti kalau ada data kedua, ini kenapa 1? Karena data barisnya dalam database baru 1. Nah dia, ini untuk menampilkan angka 1,
Ini kodenya. Ini kodenya ini. Ini, ini kodenya. Dah. Kolom kedua. Kolom kedua adalah sama dengan kita ngambil dari ini dalam tabel yaitu foto. Nah, untuk mengambil foto berarti di sini kita gunakan ini. Kita gunakan kode ini. IMAX. Ini ya, ini kodenya. IMAX. Caranya kayak gini. Caranya kayak gini. Ini kan saya hapus dulu. Hapus dulu. Panggil IMG SRC, ini HTML ya. SRC, kemudian berikan atributnya, misalkan atribut daripada ini ya, daripada IMAX, kita panggil kelas IMAX thumbnail. Ini thumbnail ini adalah bootstrap ya, thumbnail. Kemudian width ukurannya adalah nggak perlu banyak, 50 pixel saja. 50 pixel, height-nya juga kita berikan 50 pixel. Nah, ini kalau kita Ctrl S, gambarnya nggak muncul. Nah, kan nggak muncul gambarnya. Gambarnya nggak muncul. Karena kita belum panggil yang dari sini kita ngambil gambarnya. No image PNG. Ini ya. Jadi kita cukup panggil kayak gini saja. Cukup panggil. Di sini kita panggilkan namanya adalah, karena kita mengambilnya data dinamis ya. Dinamis artinya datanya dari nilai yang ada di dalam database. Namanya no image PNG. Jadi caranya kayak gini. Buka PHP sama dengan, kemudian cukup panggil di situ variabel data PL yang ini ya. Ini panggil nama atributnya yaitu foto. Foto ini berarti dari ini foto di sini. Nah, kemudian boleh titik koma, tutup PHP-nya. Nah, data PL foto. Tetapi ini belum muncul. Kenapa? Karena kita belum memanggil foldernya. Ini folder ini belum muncul, belum kita panggil. Caranya kayak gini. Caranya, karena dia kita ada dua buah dalam folder berbeda, kita panggilnya kayak gini aja. Ini HTML, images, baru kurung kayak gitu. Nah, images ini apa? Nama folder ini. Sedangkan ini nama data statisnya, kode statis, ini baru kode dinamis dari kode PHP kita. Sekarang kita Ctrl S. Ctrl S, lihat hasil. Gambarnya belum muncul kan? Ini kalau kita lihat, open image, nah not found ya. Image, no image. Tidak ditemukan tuh. Berarti pemanggilannya itu belum ini. Folder letak gambarnya belum dimunculkan. Maka kejadiannya seperti ini. Berarti ada yang salah kita di sini. Di titik 2 di sini. Kalau di sini kan dituliskan titik 1. Berarti satu saja. Nggak perlu 2. Ctrl S. Dah, kita reload lagi. Reload. Nah, muncul kan gambarnya. Nah, ini no foto, no image. Artinya seorang pelanggan, dia defaultnya tidak ada foto. Tapi nanti kalau mau ditambahkan di update foto di akun sendiri, dia akan langsung berubah sesuai foto yang diupdate. Berarti ya selesai ya untuk yang foto. Sekarang berikutnya nama, HP, alamat tuh simple saja. Caranya kayak gini. TD lagi. TD, kemudian buka PHP sama dengan panggil variabel data PL, buka kayak gini, kemudian tutup PHP, namanya adalah sesuai dengan nama di sini di tabel, yaitu nama pelanggan. Saya langsung ketik saja. Nama pelanggan. Nama sudah. Sekarang berikutnya kita copy paste aja biar cepat ya. Berikutnya adalah HP. HP pelanggan. Berikutnya adalah, oh ini TD dulu ya, sorry ya. TD, ini kita bawa ke sini. Dah, TD berikutnya adalah alamat. Jadi kita ketik ini. Alamat pelanggan. Terakhir adalah
Di sini terakhir TD button. Buttonnya kan hanya ada dua ya, hapus dan tambah. Apa namanya? Hapus dan ubah. Kita kopikan saja yang ini, yang di apa video kita sebelumnya ya. Yang ini ya, menambahkan modal. Kita copy paste saja. Biar cepet. Oke, kita Ctrl F, Ctrl V, bisa Ctrl S. Ini target ini boleh kita hapus dulu. Ini nggak pakai dulu. Nanti biar 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 nggak bingung. Ini saya hapus dulu. Dah, ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Jadi cukup ketik seperti ini saja dulu. Karena kita nanti modalnya kita tambah manual saja. Dah, ini kalau kita buat kayak gini, berarti CSS-nya bootstrap-nya nggak jadi ini. Oke, bentar saya jadi ubah dulu. Button danger ini jangan dihapus. Ini ya, nih, ini aja dihapus nih. Dari sini, dah. Ini dari sini, dah. Dah, sekarang Ctrl S, jadinya sekarang adalah seperti ini program kita sekarang. Udah jadi itu. Foto, nama, HP, alamat, aksi. Udah jadi kan? Oke, udah jadi. Sekarang kita tinggal nambah data baru, dia langsung akan muncul di situ. Oke, tutup. Nggak jadi. Nah, nah ini kalau nggak ada simpan, dia harus ada simpan. Tutup. Nah, sekarang berikutnya apa? Ubah dan hapus. Sama seperti pada video saya sebelumnya, bagaimana mengubah data yang di dalam belajar CRUD ini. Jadi sekali lagi saya sarankan belajar lagi yang di CRUD ini, supaya nanti di laundry ini tidak ribet ya, atau tidak sulit mengikutinya. Sekarang kita akan ubah, biar dia bisa ubah data dan hapus data. Caranya kita menggunakan bootstrap modal bootstrap. Caranya kayak gini. Buka yang bootstrap ini, awal modal input ini, kopikan saja. Copy, Ctrl C, Ctrl C, pastekan di dalam while. Di sini ya, dalam while. Di dalam while. Jadi kalau kita lihat, dia letaknya dalam while. Jangan di luar while. Jangan di luar, di sini aja, boleh. Pastekan di situ. Paste. Ctrl S. Sekarang kita ubah. Awal modal ubah data. Dah, ini kita ganti. Jangan klik modal, tapi namanya adalah ubah modal. Dah, sekarang ubah modal ini, sekarang kita ganti. Kita ganti di sini. Kita ganti di sini. Ini tetap pelanggan sama. Kita tambahkan sebuah file baru. Placeholder ini kita ganti. Placeholder ganti menjadi value. Value. Ini kita ganti nanti dengan menggunakan kode PHP, yaitu PHP nama ini. Ini aja. Ini kan apa namanya nih? Nama ya. Berarti nama ini aja. Ini aja di copy paste tadi ini. Copy paste aja. Ctrl C. Dah, bawa ke sini, ke value di sini ya. Nama pelanggan. Dah, satu. Jadi, kemudian nomor HP sama saja, ganti value. Dah, ini kopikan aja dari sini. HP. Ctrl C. Dah, bawa ke sini. Value. Dah. Alamat juga sama. Alamat karena text area, dia buatnya di sini. Di sini. Kopikan aja yang ini. Kopikan aja yang ini. Copy, jangan TD ya. Yang ini. Nah, copy, Ctrl C, bawa ke sini. Paste. Nah, sekarang simpan ganti menjadi ubah data. Dah, ini juga sama. B simpan, name-nya ganti menjadi B ubah. Ctrl S. Dah, untuk yang ini udah jadi ubah modal. Tapi ada kode tambahan lagi nanti. Kita step by step aja. Sekarang, waktu kita klik button ubah, ini kan belum dipanggil tuh. Cara memanggilnya kayak mana? Caranya kayak gini. Di sini kita tambahkan kode yang kita hapus tadi, yang kita hapus di awal tadi. Caranya kayak gini. Pastekan lagi. Ini dari sini ya, dari sini. Dari yang tambah data. Dari sini sampai dengan kemari, Ctrl C. Bawa ke sini. Ctrl C, bawa ke hapus. Ubah ya. Pastekan di sini. Ctrl S. Dah.
Name klik modal ini ganti sesuai dengan nama modal ubah, yaitu ubah modal. Ctrl C, paste di sini. Oke, Ctrl S. Dah, ini udah jadi sama sekarang ya. Ini dengan ini udah sama. Sekarang kita reload. Kita klik tambah data, udah muncul kan? Udah muncul tambah datanya. Nah, pokoknya modalnya udah berhasil dipanggil dulu. Oh, sorry, tambah ubah. Nah, udah muncul kan? Wandini ini oleh Karing. Nah, udah muncul. Dah, nih udah muncul tuh. Dah. Sekarang kita proses. Artinya di sini kan waktu kita proses, kalau ini baru satu data. Kalau kita klik Wandini munculnya Wandini. Bagaimana kalau misalkan ada dua buah data? Jadi nantinya dia ribet, nggak tahu dia dari apa namanya yang mau diubah datanya yang mana. Jadi kita harus membedakannya berdasarkan ID daripada pelanggan tersebut. ID pelanggan. Caranya kayak gini, cara kayak gini. Kodenya ada di sini nih kalau mau lihat di sini. Ini yang kita ubah tadi ini. Ini ubah ini. Nah, ini sekarang kita tambahkan jadinya kayak gini. Kayak gini sekarang. Di dalam kode ubah, ubah modal di sini, dah panggil yang ID pelanggan. ID pelanggan. Caranya kayak gini. Boleh copy paste ini juga boleh. Ini. Ctrl C, bawa ke sini. Dah, Ctrl V. Ganti NM pelanggan, kita ubahnya berdasarkan yang primary key-nya. Apa yang jadi primary key? Yaitu adalah ini, ID pelanggan. Cukup pastekan di sini. ID pelanggan. Dah. Dengan langkah yang sama, ini kalau kita Ctrl S, kalau kita reload di sini, ubah, dia nggak muncul lagi. Klik ini nggak ubah kan, nggak muncul lagi kan. Karena kenapa? Di sini belum kita sesuaikan. Ini kita ubah seperti ini, berarti di sini juga harus sama. Seperti yang ada di sini. Caranya kayak mana? Copy aja dari sini. Dari sini, copy, Ctrl C, bawa ke sini. Ubah. Ah, udah. Sekarang Ctrl S. Udah. Sekarang baru kita reload lagi. Reload, ubah lagi, baru muncul kan? Nah, sekarang di sini artinya nanti data di sini akan kita ubah berdasarkan ID masing-masing. Ini ID-nya kenapa nggak muncul? Kalau mau kita munculkan, bisa saja. Misalkan kayak gini, kita mau munculkan di sini. Munculkan ID-nya di sini. Tambahkan aja satu buah ini. Ctrl C, kita paste di bawah. Ctrl V, Ctrl S. Kita di sini berikan nama misalkan ID pelanggan. Dah, munculkan aja di sini ID-nya. ID. Nah, tetapi dia jangan tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah artinya dia di sini walaupun teks tapi dia artinya kan ID itu kan primary key. Jadi dia tidak bisa diubah. Jadi ubah di sini menjadi required ini ganti menjadi hanya baca saja, read only, disable. Nah, sekarang coba Ctrl S, jadinya seperti ini. Klik ubah, muncul ya. Nah, ID pelanggan ini nggak bisa diubah, nggak bisa dihapus. Ini bisa. Nah, ID pelanggan ini karena kita udah disable. Disable artinya nonaktifkan dengan menggunakan read only ini. Oke, sekarang udah jadi itu. Udah memunculkan data yang diubah udah selesai. Nah, sekarang kita tutup. Kita sekarang buat proses untuk perubahan datanya. Perubahan datanya seperti apa? Sama seperti sebelumnya. Ketika diklik ubah data, langsung dimunculkan ke dalam form proses. Caranya kayak gini. Ini kalau kita lihat, dia tetap diarahkan ke proses pelanggan.php. Berarti kita buka yang proses. Nih, pelanggan. Kopikan aja kode ini. Ini. Kopikan aja sampai ke sini. Copy ya, saya copy. Ini. Oke, Ctrl C, paste ke sini. Paste ke bawah. Dah, kita ubah sekarang. Ini form untuk ubah data. B simpan kita ubah menjadi sesuai nama yang kita buat di sini, yaitu B ubah. Kita bawa ke sini. B ubah. Oke, sudah. Ini juga sama. Ambil nama, ambil HP, ambil alamat. Passwordnya kan nggak ada ini. Nggak ada ubah foto dan password.
Berarti nggak perlu. Cukup kita ambil di sini saja, 3 ini saja. Tapi ada satu lagi yang mau diubah tadi, yaitu ID-nya. Ini kan kita ubah nanti berdasarkan ID. Ini kan ID pelanggan. Namanya apa? Jangan diberikan TST nama. Kita berikan namanya TST ID. Dah, Ctrl S. Berarti kita tambahkan satu di sini. Ambil ID sama dengan variabel post txt ID. Di koa. Nah, sekarang di sini tetap sama. Ini ganti menjadi ubah ya. Oh, sorry. Sorry, ini kita klik ubah. Oh, kayaknya udah error nih, sebentar. Oh, ini belum titik koma. Oke. Ini juga sama, kita ganti menjadi ubah. Ini juga sama, ini kita ganti, bukan insert lagi, tapi adalah update. Update set TBL pelanggan, ini kita hapus. Ini ya, jadi kayak gini. Ini berubah. Update TBL pelanggan set, kayak gitu. Ini kita ganti ID pelanggan, ini nggak perlu. Nama pelanggan kita sama dengan kayak gini. Sama dengan titik dua. HP pelanggan sama dengan titik dua. Alamat juga sama. Pelanggan titik dua. Password kita nggak perlu. Nggak ubah. Foto juga nggak. Status juga nggak. Nah, status. Status ini opsional. Apakah nanti mau diubah atau tidak? Kalau mau diubah kan nanti kan apakah dia blokir atau tidak. Ya kan? Jadi nanti kita bahas waktu di video sebelumnya, nanti setelah kita buat yang halaman untuk yang apa namanya user pelanggan. Terus sementara kayak gini saja dulu. Ini kita hapus del, kita ganti dengan ini saja. Values ini hapus, dah. Ini ambil nama, kita pindahkan jadinya ke sini. Dah. HP pelanggan juga sama. Ini kita hapus, kita edit. Ctrl X, ini kita jadikan letak di sini. Ini kalau misalkan kepanjangan boleh di enter ke bawah kayak gini. Per baris ya. Per baris nggak apa-apa dia. Kayak gini. Biar lebih enak lihat ya. Ini, dah. Biar rapi kode kita. Dah. Ini juga sama. Ini juga sama. Dah. Ctrl X. Ini hapus. Letakkan di sini. Dah. Koma lagi. Udah. Ini juga sama. Ini kita nggak perlu. Dah. Apabila sudah. Ini kan sudah nih. Udah nih. Nah, ini kan tiga nih. Tiga. Hanya tiga saja. Baru di sini berikan editnya berdasarkan apa. Berarti di sini where. Where diedit berdasarkan apa? Biar tidak double edit, ambil yang jadi primary key-nya. Apa yang jadi primary key-nya? ID pelanggan. Jadi kita cukup klik kayak gini. ID pelanggan sama dengan titik dua lagi. Nah, ambil ID. Karena kita ambil, kita simpan di sini. Cukup di sini. Oke, udah Ctrl S. Oke. Coba kita lihat. Update TBL pelanggan, set nama pelanggan. Ini lebih satu ya. Lebih satu nggak boleh. Ini hapus. Dah, error dia nanti itu. Dah, ini dah. Ini HP pelanggan, koma. Karena ini sudah terakhir, jadi nggak ada koma lagi. Where ID pelanggan, ambil ID. Dah, Ctrl S. Di sini script kita ubah sukses data pelanggan berhasil diubah di database. Balik lagi ke sini, ini juga sama. Data pelanggan gagal diubah di database. Ctrl S. Nah, sekarang udah jadi. Source code-nya cuma sesimpel itu saja. Nah, sekarang kita tes. Ubah. Ubah. Ini kita ganti menjadi misalkan adalah apa ya? Sudirman. Nomor HP-nya kita tambahkan menjadi 000. Di sini kita tambahkan Banda Aceh. Kita klik ubah data. Berhasil ya?
Oke. Udah balik lagi ke sini. Udah berhasil tuh. Mulai Karing Banda Aceh, Sudirman. Di sini kita cek database. Udah berhasil. Udah berhasil tuh. Nah, berarti menambahkan data udah berhasil. Nah, sekarang hapus terakhir. Ini kalau mau ditambah data silahkan. Tambah, hapus, ubah, udah bisa tuh. Yang terakhir adalah hapus. Hapus ya, ini hapus. Ini belum kan? Nah, sekarang kita tambahkan lagi. Cara untuk menambahkan hapusnya cukup seperti ini saja. Kita hanya tinggal copy paste saja lagi. Copy lagi yang modal ubah data. Ini modalnya, modal ubah, hapus, sorry, copy, ini sampai ke mana ya? Sampai ke sini. Nah, ini Ctrl C. Ini berarti bukan input ya, ubah. Udah, pastekan lagi di bawah. Pastekan. Dah, ini kita ganti. Ganti menjadi hapus. Ini juga sama. Kita ganti menjadi hapus. Nah, sekarang ini kita ubah. Kita hapus ini ya. Ini bukan ubah modal. Ini menjadi hapus modal. Nah, sekarang ini tetap sama. Ini tetap sama, nggak ada beda. Tetap sama. Ini tetap sama. Ini bukan form input, form hapus data. Atau misalnya konfirmasi ya. Hapus data. Berarti tadi ini diubah dulu ya. Ini bukan input ya. Form ubah ya. Dah. Ini konfirmasi hapus. Oke. Ini prosesnya tetap. Div ini nggak kita pakai lagi. Ini nggak pakai lagi kita. Ini dari sini sampai dengan kemari di body ya. Hapus saja. Del. Dah. Ini ubah data. Ini karena bersifat konfirmasi. Ini kita pilihkan kayak gini. Ya, hapus data. Ini kita ubah menjadi B, hapus. Dah, yang lain sama. Ctrl S. Dah, Ctrl S. Sekarang kita ngarahkannya ke ini. Tampilkan ini hanya bersifat konfirmasi sebenarnya. Bersifat hanya konfirmasi, apakah Anda yakin mau menghapus data ini atau tidak? Dia kayak gitu ya. Jadi kita tuliskan kayak gini. Kita tuliskan di sini ada keterangan H5. Dah, apakah Anda yakin untuk hapus data berikut? Kayak gitu ya. Dah, kemudian kita berikan di sini span, kita panggil namanya. Namanya misalkan kita berikan kelas, kita panggil bootstrap, text danger, warna merah maksudnya. Kita panggil di sini nama, baru kita panggil di sini PHP-nya. Kita copy aja yang ini. PHP, nama pelanggan. Ini. Ctrl C, bawa ke sini. Hapus. Dah, kayak gitu aja. Nama pelanggan. Ctrl S. Dah, terakhir bawa ke sini. Di tombol hapus. Nah, di sini tombol hapus. Pastekan aja seperti yang diubah. Nih, dari sini sampai dengan kemari, Ctrl C, pastekan di sini. Paste. Udah, Ctrl S. Udah. Sekarang kita lihat hasilnya. Reload, klik hapus. Kenapa berubah? Kenapa ubah ya? Karena belum kita ubah di sini. Bukan ubah modal, tetapi adalah hapus modal. Ctrl S. Oke, kita reload. Kita klik hapus, munculnya seperti ini. Apakah Anda yakin untuk hapus data berikut? Nama Sudirman. Dan apabila ya, berarti diproses. Apabila tidak, berarti tutup. Tutup itu berarti kita ganti ya. Kita ganti menjadi tidak. Berarti tidak jadi. Udah, gitu. Ctrl S. Nah, sekarang jadinya seperti ini. Hapus. Oh, berarti belum berubah ya, bentar. Tadi udah saya ubah. Oh, di sini. Oke, bentar. Hapus. Udah. Oh, bukan ini ya, bukan ubah ya. Ini ya, sorry ini. Ini dia. Tidak. Oke. Udah, itu udah berubah tuh. Nah, sekarang kita arahkan ke dalam ini. Proses pelanggan.
Ini kan model hapus ya. Kita arahkan ke sini. Buka pelanggan yang proses. Kita copy paste lagi nih. Yang ubah ini. Boleh kita copy paste aja lagi. Ctrl C, blok. Udah. Ctrl C. Bawa ke sini. Untuk hapus. Untuk hapus. Nah, untuk hapus data. Ini ubah menjadi hapus tadi ya. Hapus. Ini kita nggak perlu. Ini nggak perlu. Hanya perlu yang ini saja. TXT-ID ini saja. Nah, sekarang ini juga ganti menjadi delete TBL pelanggan. Ini ganti menjadi hapus saja ini. Ini nggak perlu. Where ID pelanggan. Nah, gitu aja. Nah, ini ganti. Ubah ini ganti menjadi hapus. Ini juga sama. Hapus. Dah, ini data pelanggan berhasil dihapus di database. Ini juga sama, gagal dihapus. Ctrl S. Nah, sekarang ini txt.id, ini kan ambil ID nih, txt.id. Nah, ini kalau kita lihat di dalam tabel modal tadi, dalam tabel modal hapus, tadi udah kita hapus tuh form ini dalam modal body. Kan nggak ada lagi tuh form yang untuk yang ambil txt ID-nya. Nah, itu nggak akan terhapus nanti. Jadi kita copy lagi. Tadi terhapus salah satunya. Ini nggak perlu dihapus nih. Ini ID ini. Ini. Ini cukup ambil kayak gini aja. Copy, Ctrl C, yang di modal ya, yang di modal ubah, bawa ke sini. Di dalam modal ini, pastikan di situ. Ctrl S. Nah, ini kalau kita lihat ID pelanggan ini, dia jadinya sekarang seperti ini. Reload, klik hapus, jadi muncul kayak gini kan. ID pelanggan, apakah Anda yakin untuk hapus data berikut? Nama Sudirman. Berarti yang dihapus nanti adalah ID ini. ID ini. Kalau Anda mau munculkan, boleh. Tapi kalau tidak mau dimunculkan, artinya secara tampilan ini mengganggu, berarti cukup di hidden saja. Ganti aja ini. Teks menjadi hidden. Hidden, label ini nggak perlu. Label ini nggak perlu. Udah. Sekarang dia menjadi hidden. Hidden artinya tidak muncul. Walaupun datanya ada. Waktu kita Ctrl S, kita reload, hapus, nggak ada kan? Padahal dia datanya ada, tapi tidak muncul. Itu namanya atribut hidden. Dia ada, tapi nggak muncul. Itu aja pemahamannya. Sekarang, ini waktu kita klik hapus, nanti dia akan terhapus datanya. Coba klik. Ya, hapus data. Nah, di sini ada yang salah nih. Where ID pelanggan sama dengan 1. Error SQL sintak. Berarti sintak SQL-nya error. Di pelanggan, di sini. Delete form ya. Di sini ada form. Sorry. Form TBL pelanggan. Dah. Ada satu sintak yang salah di sini. SQL query-nya. Delete form TBL pelanggan where. Kayak gitu aja. Udah benar tuh. Kita balik lagi. Oke. Tidak. Reload dulu. Karena ada perubahan data. Klik hapus. Ya. Data berhasil dihapus. Nggak ada lagi datanya. Nah, sampai di sini sudah berhasil tuh. Sekarang silakan tambahkan dengan berapa buah data. Jadi dia nanti akan muncul penomoran di sini. Contoh saya tambahkan. Ketik nama. Udah, nomor HP. Ini contoh saja. Udah, alamat. Banda Aceh. Simpan. Oke, udah jadi. Tambah lagi. Ketik nama. Sudirman. Nomor HP 0852 sekian 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 sekian. Aceh besar. Simpan. Dah, langsung. Dia langsung naik tuh. Tambah lagi. Silahkan misalkan apa namanya, misalkan adalah Andi. Nomor HP misalkan skon 8 sekian 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 sekian. Alamat Darussalam. Simpan. Oke, dia langsung nanti akan otomatis nambah ke bawah sesuai dengan data yang kita inputkan. Jadi nanti kalau misalkan ada dia lebih dari 10 buah data, dia akan ke penomoran berikutnya seperti yang di data tabel ini. Data tabel yang kita bahas sebelumnya. Dia akan muncul yang bentuknya seperti ini. Ini ya, nah ini kayak gini. Nah, 1, 2, kalau banyak data. Kebetulan ini kan datanya kan cuma baru 3.
Jadi munculnya ya seperti ini saja. Oke, nah ini ada kesalahan nih. Ini satu, ini satu, ini satu. Ini kenapa nggak muncul satu, dua, tiga? Berarti salahnya di sini. Kita balik ke pelanggan. Di dalam tampil tadi, nomor ini harus diberikan operator increment. Plus plus. Ctrl S. Reload. Dah tuh. Satu, dua, tiga. Udah. Jadi ya. Udah jadi. Ini kalau mau diubah Sudirman. Sudirman muncul. Kalau diubah Wandini. Wandini muncul. Kalau diubah Andi. Andi yang muncul. Oke. Berarti sekarang untuk penambahan data pelanggan kita udah selesai. Udah selesai nih. Nah, udah selesai nih. Sekarang berikutnya apa? Ini kalau kamu ditambahkan lagi, misalkan kayak gini. Kayaknya data pelanggan ini ada satu yang apa namanya agak kurang tadi dalam file kita database ini. Ini udah ada tiga ya. Yaitu adalah kita tidak memunculkan jenis kelaminnya. Padahal jenis kelamin kita perlu karena dengan ada jenis kelamin kita tahu dia itu istilahnya jenis kelaminnya apa. Jadi kalau mau menambahkan satu buah data baru, kita tambahin kayak gini aja. Di nama pelanggan, setelah nama pelanggan, klik go aja. Ini after ya. After ini, after nama pelanggan, klik go, kita jadikan di sini jenis kelamin. Karena jenis kelamin itu perlu. Varchar 15 atau 5 juga boleh. 5. Save. Nah, sekarang kan udah jadi nih jenis kelamin, tapi kan isinya belum ada tuh. Isinya kan belum ada tuh. Di sini juga belum, belum kan? Jadi kita tambahkan aja, caranya kayak gini. Kita edit coding. Di pelanggan, tambahkan satu foto nama TH kelamin. Di sini juga sama. Ini copy paste saja. Copy paste setelah nama, Ctrl C, paste ke bawah, ganti menjadi jenis kelamin. Dah, Ctrl S. Ini berarti kalau kita reload, udah ada kan kelaminnya. Tapi belum ada datanya. Jadi sekarang kita ubah. Ubahnya kayak gini. Di input, waktu kita input, tambah, ada pilihan jenis kelamin satu. Kita tambahin gini. Pilih ke bawah form input modal. Ini dia, form modal input. Kita tambahkan untuk jenis kelaminnya. Di sini ya, setelah nama, di sini aja. Copy paste aja ini. Ctrl C, paste ke bawah. Kemudian ganti ini menjadi jenis kelamin. Dah. Nanti input ini kita ganti. Kita ganti. Dia nggak pakai itu, nggak pakai apa namanya, bukan input namanya, tapi namanya kita ganti menjadi select. Select name, tst-nya kita ganti menjadi kelamin, kelasnya form control, select control ya. Select control, ID-nya biarkan saja kosong, placeholder-nya ganti menjadi required, wajib ya. Udah, ini berarti hapus. Udah, ini berarti tambahkan option. Option value L di sini menjadi laki-laki. Kemudian option kedua P perempuan. Ctrl S. Udah. Ini kalau udah kita reload, ini kalau ada penambahan data baru, udah jadi satu. Jenis kelamin. Ini kenapa jadi yang muncul kayak gini? Berarti di bootstrapnya belum ini. Ini bukan select control ya. Coba form control. Sama seperti ini. Reload. Tambah. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kenapa nggak muncul? Biasanya kan ada tanda panah di sini. Itulah kita, itu bootstrap ya. Cara kayak gini. Bootstrap 5. Saya lupa kodenya. Ambil yang form select. Dia pilihannya ini dia. Form select ya, ini dia. Diganti aja ini. Form select. Ganti aja. Biar dia ini. Saya lupa tadi, bukan ini, bukan select gitu ya. Sekarang dia jadi menarik. Udah, tambah, di dia maksudnya. Oke, ada yang kenapa lagi gini. Udah, ini udah tambah kita tambahkan di
Ini di apa namanya? Di input modal. Sekarang di sini juga kita tambahin. Ini kan udah kita beri nama TST kelamin. Di proses, di pelanggan proses juga kita tambahkan. Ini tambahkan satu lagi di sini. TXT HP, misalkan kita tambahkan ambil kelamin. Sama dengan pos TST kelamin. Di koma. Juga sama, di sini juga kita tambahkan. Di sini kita lihat urutan datanya, dia setelah jenis kelamin setelah nama pelanggan kan. Berarti ini kita ubah. Setelah nama pelanggan, tuliskan di sini jenis kelamin, koma. Di sini juga sama. Setelah ambil nama, berarti buat satu lagi di sini, koma, ambil kelamin. Nah, ini dia. Udah ambil jenis kelamin. Nah, sekarang apabila kita tambahkan satu data baru, nanti jenis kelaminnya langsung muncul. Tambah data, misalkan Budi. Jenis kelamin laki-laki. Ketik nomor HP 08 sekian-sekian. Alamat adalah Darussalam. Kita klik simpan. Berhasil. Nah, jenis kelaminnya kan langsung muncul kan? L. Atau kita lihat di sini. Nah, udah ada tuh jenis kelaminnya. Nah, sekarang diubah belum? Sama seperti tadi, tinggal copy paste saja. Nah, ubah. Sekarang di sini. Kita balik ke ubah. Di pelanggan ubah. Ubah ya. Ini kita copy paste saja. Ini yang diinput, ini yang diinput. Copy paste, Ctrl C. Bawa ke modal ubah. Mana modal ubah? Ini dia. Modal ubah. Setelah nama, di sini ya. Setelah nama, berarti jenis kelamin. Nah kan? Tapi di sini karena dia ada istilahnya pilihannya, berarti di sini kita buatkan satu buah option baru. Option, kita berikan nama di sini jenis kelaminnya adalah panggil di sini. Ini. Ctrl C, pastekan di sini. Value, jenis kelamin, juga di sini. Jenis kelamin, Ctrl S. Udah, artinya ini akan dimunculkan data yang sesuai dalam database. Gitu. Ctrl S, TST kelamin ya. TST kelamin, udah. Juga di sini di pelanggan di sini diproses dengan hal yang sama. Copy, bawa ke update. Ini kan diubah. Tambahkan satu di sini lagi. Jenis kelamin, update di sini TBL pelanggan, setelah nama tambahkan satu buah lagi datanya. Di sini boleh, di sini juga boleh, terserah. Ini nggak mesti urut. Kayak gini. Udah. Jenis kelamin sama dengan koma ambil kelamin. Udah, Ctrl S. Cukup. Jadi setiap ada penambahan data baru, misalkan di sini, oh Pak ada tambah data baru di tabel database. Cara kayak gitu, seperti yang saya jelasin tadi. Langkah-langkahnya. Sekarang ini udah kita ubah. Sekarang kita ubah di sini. Reload. Kita ubah jenis kelamin aja. Misalkan ubah. Yang lainnya nggak ada ubah. Cuma jenis kelamin aja. Andi laki-laki. Ubah data. Sukses. Nah, udah jadi itu. Ini Wandini ubah menjadi perempuan. Ubah. Oke. Udah jadi perempuan. Jadi ubah ini nggak mesti semua data kita ubah. Apa data yang berubah itu saja yang dipilih. Ubah. Oke, udah jadi jenis kelaminnya. Nah, hapus nggak perlu. Kalau hapus kita nggak perlu ngeset karena dia ngapusnya berdasarkan ID-nya saja. Udah jadi. Untuk menu pelanggan udah jadi. Selesai. Ini jadi responsif bentuknya seperti ini. Nah, menarik ya. Tambah, tutup. Tambah, tutup. Nah, berikutnya ini kalau mau dicari search ini Andi. Dia langsung muncul yang namanya Andi. Ini kebetulan ada Andini, ada Andi kayak gitu berdasarkan nama. Jadi kayak gini, misalkan Budi. Nah, kenapa nggak muncul ya? Ah, ini ada yang salah nih. Biasanya dia langsung muncul di sini, search di sini. Udah, oke. Nah, itu ya. Berarti selesai ya.
untuk yang menu pelanggan. Berikutnya apa? Kita akan selesaikan untuk yang menu-menu yang lainnya. Transaksi, pakaian, pengaturan harga. Ini kan belum ada tuh. Belum kita buat tuh. Ini juga belum ada. Dashboard juga belum muncul nih, balik lagi. Nah, ini belum kita munculkan. Kita akan bahasnya di video berikutnya, yaitu pengaturan harga, transaksi, jenis pakaiannya apa, termasuk yang laporan harian Doni, kita akan buatnya secara bentuk yang sama dengan data yang berbeda. Pastinya nanti kita nggak akan lama lagi karena kita tinggal cukup copy paste saja data yang ada, kita tinggal mengubah data filenya saja. Baik, itu saja mungkin pembahasan tentang bagaimana menambahkan menu data pelanggan dengan menggunakan PHP MySQLi dengan menggunakan admin LTE. Ketemu lagi di video yang berikutnya.